akan kami pelajari tentang masa lalu, saat ini, dan juga masa depan. Firman-Mu itu senantiasa membekali kami. Hamba-Mu kiranya Engkau juga yang menolong supaya apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi sudah disampaikan dalam kata pembuka, yaitu dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat 4 sampai 14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacanya untuk kita semua begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman-Nya, belajar, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Apa kabar hari ini? Kabar baik, syukurlah. Tidak semua orang bisa menikmati hari yang baik. Kabar yang baik, ada banyak orang juga yang cemas tentang hari ini, tentang besok, apa yang mau dikerjakan, bahkan apa yang mau dimakan. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Ini temanya menarik.
Belajar dari hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kalau kita cari ya, dalam internet banyak tentang hari kemarin, hari ini, hari esok. Jadi dari sekian banyaknya itu ada semacam benang merahnya. Setuju atau enggak, terserah. Katanya begini, kemarin itu adalah masa lalu. Tidak bisa diapa-apain lagi. Ada yang bisa mengubah masa lalu. Kemarin masa lalu berarti sudah jadi sejarah. Hidup ini sekarang. Sekarang. Yang kita hidupi saat ini, itulah yang namanya benar-benar hidup. Besok, ada enggak besok? Besok konon katanya adalah harapan. Tapi sesungguhnya besok itu enggak ada loh. Contohnya apa? Pernah lihat enggak? Ada warung, tulisannya hari ini bayar, besok bukan utang lagi, besok gratis. Gratisnya kapan? Bisa nggak kita bayar gratis? Kita baca hari ini bayar, besok gratis, datang ke warung itu, kemudian kita nagih, katanya besok gratis. Baca lagi dah. Kapan gratisnya? Besok, ya udah besok. Bangkrut. Jadi pada akhirnya nggak ada itu yang namanya gratis. Berarti nggak ada yang namanya besok gitu. Jadi ini mau menegaskan bahwa hidup ini benar-benar hari ini, sekarang. Tapi kan kita dalam keseluruhannya masih bisa belajar dari masa lalu. Untuk hari ini kita siapkan hidup betul-betul lebih baik dari kemarin untuk menyongsong melangkah ke masa depan yang penuh pengharapan itu. Tapi sayangnya ada banyak orang hari ini hidupnya tapi masih terpasung, ya. Artinya apa? Masih terkungkung dengan masa lalu. Dulu nih saya begini begitu, bekerja, membanting tulang dan seterusnya. Ketika kita cerita sama anak kita, sama cucu kita, ngapain nggak ada kerjaan, tulang dibanting-banting gitu. Itu mau menyatakan bahwa bagaimana seriusnya di masa lalu, bagaimana berjuangnya sedemikian rupa. Dulu nih, mama nih punya anak 5, nggak ada pembantu, nggak ada apa, dikerjain sendiri. Kenapa sekarang repot-repot, punya anak 1, punya anak 2 aja sudah kelimpungan. Hidupnya di masa lalu terus. Ceritanya adalah kejayaan masa lalu. Ya tidak ingat bahwa yang diceritakan, bahwa yang menjalani hidup itu sekarang. Maka kalau kita bercerita pada anak, pada cucu kita yang generasi Z, mungkin generasi Alpha, nggak bakalan digubris tuh. Menceritakan banyak hal, banyak perjuangan kita di masa lalu. Paling banter ya, mereka akan mengatakan, ya opa, oma, iya mama, kalaupun aku juga hidup di masa itu, pasti aku juga lagi bekerja keras. Nah lalu apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal itu? Dari masa-masa yang sudah kita lewati. Nah hari ini kita mau belajar contohnya dari Rasul Paulus ini. Ya. Rasul Paulus itu mungkin saya bayangkan ya, dalam bagian ini sudah mulai muak, sudah mulai
nggak suka dengan pembicaraan orang-orang di Filipi ini. Kan saya pernah mengatakan bahwa Filipi itu adalah Little Roma, ya, Romanya kecil itu, yang selalu membanggakan diri. Istilahnya adalah kursus honorum, honor. Honor itu bukan terima duit saja, tetapi honor itu penghargaan, ya. Mereka menginginkan sebuah penghargaan. Sehingga apa-apa tuh diceritakannya masa lalunya. Diceritakannya prestasi yang membanggakan. Bahwa dia orang hebat, orang ini dan itu. Rasanya Paulus juga sudah belenak gitu. Dengar banyak orang tuh selalu ngomonginnya itu dirinya dan kehebatannya. Coba kalau kita ngobrol juga kayak gitu ya. Kalau kita ngobrol nih sama orang, tapi ceritanya tuh kehebatannya dia saja gitu ya. Masa lalunya yang hebat gitu. Dulu nih mama papa kalau melayani di gereja jalan kaki loh. Dari sini ngelawat ke sana sampai keringetan gitu. Ada orang yang berduka langsung datang dan seterusnya. Dulu nih begitu. Kita merasa juga sama, muak. Paulus juga begitu. Oke lah kata Paulus. Nah, dikatakan sekalipun aku juga ada alasan nih. Kalau kalian ngomong kayak begitu, gue juga ada alasan. Kalau mau nyombong, aku juga bisa, kata Paulus. Kesombongannya kemudian diungkap ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Seolah-olah Paulus mengatakan, kalau kalian hebat dengan apa-apa yang kamu yakini, lahiriah yang kelihatan, penghargaan-penghargaan itu, aku lebih lagi. Bayangkan nih, aku ini ya, katanya dia gitu kan. Ini saya membahasakan omongannya Paulus. Gua ini nih, lu belum tahu gua ini siapa. Disunat pada hari ke-8 katanya tuh, ya kan? Dari bangsa Israel. Israel asli. Sukunya jelas suku Benyamin. Terus dikatakan lagi, orang Ibrani asli. Lalu dikatakan, pendirian, kalau kalian ngomong soal hukum Taurat, lu harus tahu gue ini siapa, katanya. Dedengkot nih hukum Taurat, katanya dia. Gue orang Farisi. Orang Farisi itu adalah ahlinya. Ahli dari ahli. Ahli hukum Taurat. Kegiatan. Gue bukan ngomong doang, kata Paulus. Tapi menganiaya jemaat. Siapa yang tidak ikut aturan syariat hukum Taurat pasti dibantai. Ini Paulus mengatakan kebanggaannya. Kalau kalian mau membanggakan diri, mau melihat kehebatan masa lalu, gue ini dedengkotnya. Nah, terus kemudian Paulus mengatakan, tapinya. Walaupun aku hebat seperti itu dulu. Itu bukan membanggakan lagi hari ini. Semuanya udah tutup buku. Bahkan itu semua yang disebut penghargaan-penghargaan itu telah kuanggap sebagai sampah. Kalau sampah enaknya diapain? Kalau buat saya organik jadiin kompos gitu ya. Tapi umumnya sampah itu dibuang. Dibuang, dibakar. Dianggap tidak berguna. Jadi buat apa membanggakan masa lalu? Ya. Nah, pelajarannya ini buat kita, namanya kan belajar dari hari kemarin, masa lalu. Biarlah kehebatan kita, kebanggaan kita, dulu masih jag-jag, masih muda, masih rosa gitu ya. Ya sudah, itu kan sudah berlalu. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari sana. Kita menengok ke masa lalu hanya untuk belajar dari
kesalahan-kesalahan kita. Supaya hari ini jangan membebani, jangan melakukan kesalahan yang sama. Karena ada orang yang dulu melakukan salah terus hari ini melakukan juga. Itu namanya tidak belajar. Kalau belajar pasti tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masa lalu berguna, iya berguna. Karena itu membentuk karakter kita, diri kita. Masa lalu berguna, iya betul, untuk kita pelajari. Tadi supaya kata pepatah, kalau keledai jangan jatuh pada lubang yang sama. Begitu. Nah, kita lihat lagi ke Paulus ini. Aku membuangnya, sampah. Kenapa? Sejak kurang lebih Paulus mengatakan, sejak aku berjumpa dengan Kristus. Mengenal dia. Mengenal kasih karunia-Nya. Mengenal penderitaannya untuk menebus manusia. Maka itu semuanya tidak berarti. Yang berarti siapa yang paling berarti dalam hidupnya? Yesus sendiri. Yang berarti bagi dirinya adalah Kristus sendiri. Paulus menganggap aku ini telah berjumpa dengan dia, telah ditangkap oleh Kristus, telah mengenal kasih karunia-Nya, dan sekarang aku hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hidupnya sekarang menikmati kasih karunia-Nya. Lalu bagaimana masa depan yang ia akan alami, akan ia jalani? Masa depan adalah hidup dengan penuh pengharapan, dengan bekal kasih Tuhan hari ini. Maka ia mengatakan, aku berlari-lari untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa gitu ya? Dikatakan oleh Paulus di situ, ia berlari-lari pada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa ya kira-kira? Hadiahnya di situ dikatakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini menarik ya. Yang dimaksudkan Paulus itu hadiahnya bukan, saya pikir hadiahnya surga. Di surga sana ada 72 bidadari yang akan melayaninya siang dan malam. Keren banget gitu ya. Tapi ternyata hadiah yang dimaksud adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Hidup menjadi berkat, dan melalui dia banyak orang juga yang menikmati berkat yang sama. Dalam sebuah acara kayak begini ada games ya. Di gamesnya itu pemimpin acara mengatakan nanti yang akan menjadi pemenang mendapatkan hadiah. Para pesertanya berusaha untuk menjadi nomor 1, mendapatkan hadiah. Untuk yang kecil itu, orang berlomba-lomba kadang-kadang menghalalkan banyak cara supaya dapat hadiah. Nah, seharusnya setiap orang percaya belajar dari masa lalunya, hidup dengan kasih karunia yang sekarang, karena berjumpa dengan Kristus, maka ia harus berlari-lari, kata Paulus. Meninggalkan masa lalu itu. Sekarang hidup baru untuk mengejar hadiah itu, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang menunaikan panggilan. Tugas panggilan. Menjadi alat, menjadi saksi. Saksi Tuhan. Dan disinilah sebetulnya peranan orang percaya. Hadiah itu bukan dimaksud adalah hadiah harta yang melimpah, kekuasaan yang bisa dinikmati, keturunan yang banyak dan seterusnya. Tetapi panggilan di dalam Kristus Yesus. Orang yang mengenal panggilannya, ia akan mampu merasakan kehidupan yang berbahagia. Dia akan punya pengharapan. Sekalipun dia mengalami penderitaan seperti Paulus, sekalipun surat ini ditulis dalam penjara, dia tetap mendapatkan pengharapan itu dari Tuhan. Jadi kasih karunia yang dirasakan Paulus, dia tidak menikmatinya dengan sendiri saja.
Nah sekarang, marilah kita semua wujudkan tema ini. Belajar dari masa lalu, iya. Kita jatuh bangun, betul. Ada kalanya kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup ini. Sakit penyakit, tidak ada uang, mungkin anak-anak jauh dari kita dan seterusnya. Tapi yakin dan percayalah bahwa di situ sampai hari ini, sampai tiba di sini, Tuhan itu pelihara. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, kita berjumpa dengan Dia, maka perjumpaan itu harusnya menghasilkan sebuah pengharapan bahwa ke depannya pasti Tuhan yang sama yang sudah memanggilku, Ia akan memelihara kita dengan segala kebaikannya. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh ya.